Ya, assalamualaikum, selamat malam ya. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana flash si RX 580 2048 SP. Kebetulan saya memakai merek Isurix ya, Baginda Isurix ke RX 570 untuk kebutuhan Hackintosh. Sebenarnya kalau untuk Windows untuk game sih nggak ada masalah ya, pakai pakai ini masih oke-oke aja, nggak ada kendala saya selama ini. Tapi karena di macOS nggak bisa, karena nggak support seri ini 2048 SP, jadi harus di flash BIOS ke RX 570 gitu. Nah, BIOS yang akan kita pakai untuk RX 570 nya adalah BIOS Sapphire RX 570 8192 191031 ROM. Sekalian download dulu, download ya. Oke, dan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan: GPU-Z, AMD VB Flash, sama Polaris BIOS Editor. Oke, langsung aja ya, nggak usah basa-basi. Terus, cara yang pertama adalah kalian backup dulu VBIOS yang sekarang yang kalian masih pakai, yang RX 580 2048 SP nya. Di sini saya pakai laptop ya, soalnya si VGA nya sudah saya pakai di komputer saya, udah terinstall Hackintosh. Nah, caranya untuk backup adalah ini, diklik ya, ini diklik save flash, diklik save to file. Nah, biasanya kalau untuk VGA ini bisa langsung support karena ini di laptop, karena ini nggak support. Pokoknya caranya di sini. Nah, ini untuk seri BIOSnya ya. Untuk maksudnya ngelihat seri BIOS kalian tuh di sini. Ini untuk backup file VBIOS-nya di sini. Oke. Nah, nanti akan tersimpan dengan namanya elsmere.rom. Nah, ini room original dari si RX 580 2048 SP nya. Ini room originalnya ya, dan ini room dari Sapphire. Nah, caranya seperti ini. Untuk memodifikasi ini hasil finalnya, nanti tinggal diinstal ya. Caranya seperti ini. Kita ke Polaris Editor dulu, dibuka, open BIOS, kita buka ROM originalnya dulu, original, open. Nah, ini keluar semua ya. Coba bisa kecil-kecil, susah pakai laptop nih ya, mohon maaf ya, nggak kecil. Nah, terus kita buka satu window lagi untuk Polaris editornya. Bentar, Polaris editor, yes. Nah, ini ya, kita open BIOS dari si Sapphire yang original ya, yang kalian download dari website tadi. Kita open. Nah, yang akan kita edit adalah punya si Sapphire gitu. Kita sebut aja yang RX 570 ini Sapphire, yang RX 580 2048 SP ini kita panggilnya
CSP aja ya, biar nggak susah nyebutnya. Nah, ini sudah muncul dua-duanya kan. Nah, yang di sini yang kita ganti adalah device ID, sub ID, dan sub vendor. Ya, mohon maaf sebelumnya karena agak susah ini ya pakai laptop. Nah, ini device ID dulu kita ganti, oke. Device ID, nah ngeditnya di bawah sini, hapus. Yang di sini kita ambil dari sini, 6FDF, 6FDF, terus di apply change. Nah, otomatis di sini juga ikut berubah ya. Terus sub ID, sub ID-nya B31. Ya, sub ID B31, apply change. Otomatis berubah ya. Terus di sub vendor ID. Vendor ID kita ganti 100. Nah, apply change. Nah, sesimpel itu gitu. Sudah jadi. Karena kita ngambil ini saja. Sebenarnya yang lain ini bisa kalian rubah-rubah ya. Mungkin untuk TDP, wattnya, terus temperatur dan lain-lain. Tapi saya pakai original dari Sapir aja. Karena bawaan pabrik ya. Nggak usah diotak-atik. Takutnya malah crash atau nggak sesuai. Biarin aja kalau saya. Terus save as. Nah, kalian bisa ambil nama aja dari yang ini, atau namain aja terserah ya. Terus misalnya kalian bedain di sini di depan Sapir ya. 70 kasih for SP gitu ya. Misalkan seperti ini contohnya. Save. Nah, di sini saya akan terangkan ya. Di sini saya akan terangkan kenapa saya memilih si Sapir, karena memorinya sama-sama dari Samsung ya. Sama-sama dari Samsung, memori VRAM-nya. Itu catatan untuk kalian, misalkan di sininya pakai Hynix atau pakai yang lain, bisa disesuaikan aja, dicari aja di website Touch Power Up, bisa kalian cari-cari aja, bisa kalian coba-coba cari yang memorinya sama, karena kayaknya kalau memorinya beda bakal gagal sih. Jadi harus disesuaikan memorinya apa dulu. Samsung, ya udah pakai Samsung, sama-sama Samsung kan. Gitu catatan ya. Di sini saya nggak bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang misalkan kalian terjadi ya. Emang resikonya agak besar. Jadi tanggung sendiri ya resikonya. Tapi kemarin saya melakukan hal ini dan berhasil di iSurik saya. Terus cara menginstalnya, coba ini kita close dulu. Terus kita buka si Polarisnya lagi. Kita cek. Open BIOS. Terus yang kita tadi, nah ini for SP ya, open. Nah, otomatis ininya berubah ya, sama seperti punya si SP ini, sama persis. Nah, filenya sudah siap, sudah diganti kan, dengan catatan memorinya sama-sama Samsung. Terus gimana sih cara flashnya gitu? Sebentar. Di AMD Flash, di folder yang sudah diekstrak tadi, diklik di sini CMD ya. CMD. Nah, sudah terbuka. Terus kalian bisa ketikkan aja ini
perintahnya. Aduh, benar. Bisa kalian copy. Terus di sini paste. Spasi. Terus selanjutnya, maaf ya, agak susah ini soalnya di laptop. Nah, kita masuk ke room yang sudah di edit tadi ya. Kita copy, Ctrl C, masuk ke foldernya AMDB Flash. Kita paste di sini. Nah, ini terus kita blok, kita rename. Pilih semuanya, Ctrl C. Nah, saya nggak akan melakukannya karena ini di laptop dan bukan untuk VGA-nya ya, takutnya malah rusak laptop saya. Terus ini tinggal di copy paste aja namanya tadi di sini, terus di enter. Tuh, nanti proses akan dimulai, di klik yes 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 saja. Nah, catatannya, misal sudah berhasil terus nanti di reboot, driver untuk si SP bakal hilang. Otomatis kalian harus download driver untuk RX 570 ya, kalau untuk di Windows. Tapi kalau untuk di, misalkan langsung kalian eksekusi untuk Hackintosh gitu, bisa langsung aja. Kemarin saya juga seperti itu. Ya mungkin segitu aja tutorialnya ya. Mohon maaf nggak bisa mempraktekannya karena di PC saya sudah terinstall. Jadi kayak gak mungkin saya bongkar-bongkar lagi demi sebuah video gitu kan. Tapi ini gambaran besarnya adalah seperti ini. Kalian bisa cari-cari lagi referensi dimanapun bisa gitu. Nanti saya akan perlihatkan si RX 5802048 SP yang sudah terinstall di Hackintosh. Kita pindah ke macOS dulu. Ya, di sini sudah nampak masuk ke macOS ya. Ini adalah kita cek, terdeteksinya adalah AMD RX 570 8GB. Di sini kita more info dan masuk dia ke sistem, tembus ke grafik, mana grafik dan display, support Metal 2, terbacanya RX 570 8GB. Oke, sekian dan terima kasih.